Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam mengaji sejarah episode kelima. Kemarin di episode keempat saya sudah menyampaikan alasan-alasan mengapa perang salib itu bisa terjadi. Insya Allah kali ini saya akan menyampaikan tentang apa dan bagaimana perang salib itu terjadi, khususnya pada perang salib pertama. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, perang salib pertama terjadi selama 3 tahun, mulai tahun 1096 sampai 1099. Perang ini diawali dari suatu permintaan seorang raja kerajaan atau kaisar Bizantium bernama Alexius I Komnenos yang meminta kepada Paus Urbanus II agar ikut membantu kekaisaran Bizantium untuk mengalahkan Bani Saljuk yang ada di Anatolis. Maka perang salib pertama ini setidaknya ada 4 yang terkait dengan perang salib ini. Yang pertama, orang yang bernama Raja Alexius I Komnenos. Kemudian orang yang bernama Paus Urbanus II. Kemudian istilah Bizantium. Dan yang keempat, Bani Turki Saljuk. Siapa sebenarnya mereka itu? Alexius I Komnenos itu seorang raja atau kaisar di kekaisaran Bizantium yang berkuasa dari tahun 1081 sampai 1118. Sedangkan Paus Urbanus II itu seorang paus dari Gereja Katolik Roma Italia. Jadi seorang kepala pemerintahan atau kaisar itu minta tolong kepada tokoh agama yang bernama Paus dari Gereja Katolik Roma. Nah, kemudian Bizantium itu adalah nama salah satu kota yang ada di Yunani yang dijadikan pusat pemerintahan kekaisaran Bizantium. Sedangkan Bani Saljuk itu dinasti atau kekhalifahan Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang juga dikenal dengan Kekaisaran Saljuk Agung. Wilayahnya sangat luas, terbentang dari Anatoli Turki sampai Punjab Asia Selatan India. Nah, Bani Saljuk ini menjadi sasaran utama sebelum menaklukkan kota Yerusalem. Sebelum terjadinya perang salib pertama ini, situasi kondisi wilayah Eropa itu dikelilingi dengan kejayaan Islam. Pada tahun 634, Islam telah menaklukkan kota Damaskus, yang akhirnya itu bisa mengakhiri pemerintahan Bizantium Timur Tengah. Setelah Damaskus ditaklukkan atau dikuasai Islam, pasukan Islam menuju Mesir, kemudian menyisir pantai Afrika Utara sampai ke Maghribi atau sekarang biasa disebut sebagai negara Maroko. Nah, kemudian pada tahun 711 Islam berhasil menaklukkan Spanyol. Pada masa berikutnya Eropa juga tergesa oleh kekuatan Islam. Di wilayah timur Eropa
terdapat kekuatan Islam yang luar biasa, yaitu kekuatan khilafah Bani Abbasiyah. Kemudian diganti dengan Bani Umayyah dan Bani Saljuk. Wilayah selatan juga ada kekuatan Islam, yaitu dinasti Aghlabiyah yang menguasai pulau Saridia bagian selatan Italia. Dan di sebelah barat ada kekuatan Islam, yaitu kekhalifahan Cordoba. Nah, melihat perkembangan Islam yang sangat kuat tersebut, maka Paus Urbanus II pada tanggal 27 November 1095 mendeklarasikan perang suci melawan Islam dengan cara ingin merebut Yerusalem. Perang salib ini pasukannya mayoritas berasal dari Italia, karena Paus Urbanus II itu berasal dari Italia. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, misi utama perang salib itu ingin merebut kota Yerusalem. Namun sebelum menaklukkan kota Yerusalem, pasukan perang salib terlebih dahulu ingin menaklukkan dinasti Turki Salju. Maka akhirnya semua kekuatan yang dimiliki oleh pasukan perang salib, terlebih dahulu mereka menuju Konstantinopel yang menjadi pusat pemerintahan Bani Saljuk kala itu. Pasukan pertama yang tiba di Konstantinopel adalah pasukan yang dipimpin oleh Hugh Vermandios, yaitu anak Raja Perancis Henry pertama. Kemudian pasukan kedua yang sampai di Konstantinopel dipimpin oleh Godfrey Bouillon. Kemudian pasukan ketiga itu dari Raymond IV, penguasa Toulouse dari Perancis. Kemudian pasukan yang keempat dipimpin oleh Raymond Bohemond. Nah, keempat kelompok pasukan ini kita sangat terkenal pasukan yang sangat kuat dan solid. Mereka sudah terlatih untuk berperang dalam segala medan. Keempat pasukan ini didukung penuh oleh Alexius I Komnenos, Raja Bizantium. Jumlah keseluruhan pasukan perang salib pertama ini diperkirakan mencapai 35.000 pasukan, yang terdiri dari 30.000 pasukan infanteri dan yang 5.000 itu pasukan berkuda. Pada tahun 1096 semua pasukan perang salib sudah berada di Konstantinopel. Kemudian pada tahun 1097 terjadi pertempuran pertama, tepatnya di Nikaya. Pertempuran pertama ini tidak seimbang, di mana pasukan salib atau pasukan perang salib yang berjumlah 35.000 dihadapi pasukan dari Bani Saljuk yang hanya berkisar 10.000 pasukan. Maka akhirnya pasukan perang salib dengan mudah menaklukkan Bani Saljuk. Nah, dengan kekalahan Bani Saljuk ini, para pimpinan atau elit dari Bani Saljuk berlarian mencari keselamatan diri. Ada sebagian yang selamat itu kemudian memindahkan ibu kota Bani Saljuk itu ke wilayah Konya, juga di wilayah negara Turki.
kekalahan Bani Saljuk yang ditandai dengan penguasaan wilayah Nikaya menambah semangat kelompok Kristen untuk melanjutkan serangan ke wilayah lain. Maka pada tahun yang sama, pasukan perang salib bergerak ke arah timur menuju Dori Laum. Pertempuran merebut wilayah Dori Laum ini hanya berlangsung sehari saja, karena lagi-lagi pertempuran antara pasukan perang salib dengan kelompok Islam tidak seimbang. Selanjutnya, pasukan perang salib menuju kota Konya untuk menaklukkan kota Konya yang menjadi pusat pemerintahan Bani Saljuk kedua setelah dikalahkan pada pertempuran yang pertama. Setelah Konya ditaklukkan, pasukan salib melanjutkan ke arah selatan menuju kota Antiokhia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit selama sekitar 7 atau 8 bulan, yaitu dari tanggal 21 Oktober 1097 sampai bulan Juni 1098. Lagi-lagi umat Islam menderita kekalahan. Akibat kekalahan umat Islam tersebut, akhirnya pasukan Kristen atau pasukan perang salib pertama bisa mendirikan pemerintahan Kristen setingkat kerajaan di Antiokhia dan juga di sekitarnya yang dipimpin oleh seorang raja Bohemond dari Sisilia. Sebelum mendirikan pemerintahan Kristen di Antiokhia tersebut, pasukan salib juga mendirikan pemerintahan Kristen di Edessa, letaknya di sebelah utara Antiokhia, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang namanya Badwin I. Setelah menaklukkan Antiokhia, pasukan perang salib menuju Yerusalem pada tanggal 7 Juni 1099. Pasukan salib tiba di Yerusalem. Dalam merebut kota Yerusalem ini berbeda dengan perang sebelumnya. Kalau perang sebelumnya pasukan salib berhadapan dengan Bani Saljuk, untuk perang merebut Yerusalem ini pasukan salib berhadapan dengan Khalifah Bani Fatimiyah, dengan seorang khalifah atau pemimpin bernama Abu Qasim Al-Musta'li Billah. Sama dengan Bani Saljuk, Khalifah Bani Fatimiyah menghadapi pasukan salib itu sendirian. Karena apa? Karena Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak rukun atau tidak bersatu. Maka akhirnya pasukan perang salib dengan dapat mudah mengalahkan Bani Fatimiyah, alias dengan mudah bisa merebut kota Yerusalem. Dengan dikalahkannya Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah, maka pasukan perang salib menjadi penguasa di wilayah tersebut. Akhirnya pada tahun 1099 didirikan kerajaan Yerusalem dengan kerajaan surga oleh Godfrey dari Bouillon. Akibat kemenangannya itu, selain mendirikan kerajaan di Yerusalem, pasukan perang salib juga mendirikan pemerintahan Kristen di Tripoli atau Libya pada tahun 1102 dan mengangkat Raymond IV sebagai pemimpinnya. Kemenangan perang salib pertama ini, umat Kristen akhirnya bisa mendirikan 4 pemerintahan Kristen, yaitu pertama, pemerintahan Kristen di Antiokhia. Yang kedua, pemerintahan Kristen di Edessa.
Kemudian yang ketiga, pemerintahan Kristen di Yerusalem. Dan yang keempat, pemerintahan Kristen di Tripoli atau Libya. Kekalahan perang salib pertama ini terhadap umat Islam disebabkan karena tidak bersatunya di antara kelompok Islam. Pada saat itu ada dua kekuatan besar yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu kekhalifahan Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah. Karena kedua kekhalifahan itu tidak bersatu, tidak akur, maka dengan mudah umat Kristen melalui perang salib pertama ini mudah mengalahkan atau menghancurkan kekuatan Islam. Makna yang bisa kita ambil dari perang salib pertama ini, lagi-lagi persatuan kesatuan menjadi kunci utama dan pertama untuk mengembangkan dan mempertahankan Islam. Semoga kekalahan dalam perang salib yang pertama ini yang dialami oleh umat Islam menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam yang ada di Indonesia khususnya dan umat Islam yang ada di dunia pada umumnya. Demikian, semoga bermanfaat dan kami berharap kita semua bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.